Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatoni dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2017 di Universitas Sriwijaya. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan ya dari bagian-bagian utamanya dulu. Mesin bubut yang bermerek Crisbo KW15486. Nah, kali ini sebelum kita memulai penjelasan ke bagian-bagian utamanya, saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri yang ada dalam atau sebelum dilakukannya pengerjaan pada mesin bubut ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang baju wear pack. Oke, kali ini saya sudah memakai wear pack. Wear pack ini sebenarnya prosedur dari sebelum memulai pekerjaan pembubutan. Sebenarnya semua pekerjaan SOP-nya harus memakai wear pack karena ini standar dalam melakukan pekerjaan. Ini fungsinya itu sebagai alat, sebagai baju yang digunakan untuk melindungi beram-beram yang terpental dari putaran spindle ini. Jadi fungsinya untuk melindungi badan ataupun badan bagian bawah yang tidak terpantau. Oke, selanjutnya ada sepatu safety ya. Di sini fungsinya untuk melindungi kaki dari tertimpanya benda-benda tajam ataupun benda-benda yang berat. Karena di dalam pembuatan ini banyak sekali benda-benda yang berat dan tajam. Contohnya seperti jangka sorong ataupun kikir yang akan digunakan dalam pembuatan. Oke, setelah saya menjelaskan alat pelindung diri yang digunakan dalam pembuatan sebelum melakukan pekerjaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya tentang apa itu mesin bubut sendiri. Jadi itu mesin bubut ini fungsinya untuk membuat ulir alur maupun ulir dalam maupun ulir luar, ulir bagian luar. Selanjutnya, sistem atau prinsip kerja yang dilakukan dalam mesin bubut ini itu bekerja secara berputar dan mengurangi diameter benda kerja. Contohnya tuh kayak dengan contoh dalam pekerjaannya itu ada dua ya. Ada pembubutan rata maupun pembubutan vertikal. Nah, kira-kira begitulah cara kerja mesin bubut. Dan mesin bubut sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang di sini itu mesin semi konvensional. Jadi dia bisa buat bekerja manual maupun bisa juga bekerja secara otomatis karena di sini sudah ada komputer dan spindle atau eretan bawah otomatisnya, jadi bisa bergerak sendiri ke kiri. Dan jenis-jenisnya itu ada dua tadi ya, ada manual dan otomatis. Dan kalau otomatis itu CNC, jadi itu dia sudah pakai pemrograman. Jadi kita tinggal input datanya, tinggal masukkan datanya ke mesinnya, kemudian mesinnya tersebut membentuk benda yang kita inginkan dalam data tersebut. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dari mesin bubut, dan kali ini saya akan menjelaskan tombol-tombol dulu ya dari mesin bubut ini. Dimulai dari tombol-tombolnya, dan di sini bisa kita lihat ya, di sini adalah tuas pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan spindle maksudnya, dan ini spindlenya. Dan ini kalau misalnya kita di sini kan ada tuas pengatur kecepatan. Nah, di sini kita bisa lihat juga tabel tentang pengatur kecepatan. Misalnya di sini kan ada dua indikator ya, ada angka dan juga huruf. Nah, misalnya kita pengen atur ke kecepatan 1810. Nah, kita atur yang angkanya jadi 2 seperti ini, dan yang hurufnya menjadi arahkan ke A. Nah, seperti ini. Di sini juga ada tombol emergency yang fungsinya untuk menstop mesin ini secara tiba-tiba. Jadi misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa pencet tombol ini dan mesin ini akan berhenti berputar lagi atau berhenti atau kembali ke keadaan off. Dan di sini terdapat tombol untuk mengatur coolant, dan tombol coolant ini berfungsi sebagai pengatur atau tombol yang mengatur keluar atau matinya
cairan coolant. Dan cairan coolant itu sendiri berfungsi sebagai pendingin benda kerja supaya menghindari gesekan atau temperatur yang terlalu tinggi dan akan merusak benda kerja. Bisa kita lihat, coba kita hidupkan ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian-bagian yang di sebelah kanannya. Sebelah kanan, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada spindle, ada ragum, dan spindle adalah bagian yang berfungsi untuk memutar benda kerja. Dan selanjutnya ada ragum yang berfungsi sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Dan di situ dalam mesin tersebut terdapat 3 mata ragum. Jadi kita bisa menguncinya dengan kunci T atau mengencangkan ragum tersebut dengan kunci T. Alat untuk senter benda kerja. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada selang coolant, ada senter untuk menerangi benda kerjanya. Kemudian di sini ada tuas untuk mengencangkan dudukan pahatnya. Jadi kita misalnya ingin mengatur dudukan pahatnya, arah pahat, kita bisa mengatur alat ini kemudian dikencangkan dengan tuas ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke bawah. Di sini ada eretan bawah. Yang fungsinya ke kanan ke kiri. Di sini ada eretan melintang. Jadi dia maju mundur ya. Bisa kita lihat di sini. Ini maju, ini mundur, ini maju. Kemudian kita bisa lihat di sininya. Ini eretan atas yang fungsinya ke kiri ke kanan juga, tapi di bagian atas yang fungsinya untuk menggerakkan mata pahatnya. Oke, sampai sini. Di sini ada tuas untuk menghidupkan otomatis dari mesin bubut semi. Nih, jadi misalnya kita klik ke bawah, mesinnya akan otomatis bergerak sendiri ke arah kiri, memakan sesuai arah pemakanan ke arah kiri sana. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah kepala lepas. Kepala lepas ini fungsinya untuk tempat mensenterkan benda kerja maupun untuk tempat memasukkan mata bor. Jadi di sini bukan hanya untuk membubut, di sini juga bisa diletakkan mata bor. Jadi mata bornya bisa kita majukan dan membolongi benda kerja di bagian tengahnya. Seperti itu. Baik, kali ini kita beralih ke bagian bawahnya ya. Di sini yang paling bawah yang berwarna merah ini fungsinya adalah tuas rem. Jadi misalnya kita menginjak ini atau menekan ini, mesin akan otomatis berhenti karena ini adalah tuas rem yang fungsinya untuk menghentikan putaran spindle. Selanjutnya di sini ada meja bagian yang fungsinya untuk menahan drum atau menampung bram-bram yang telah terlepas dari putaran spindle ini, dan untuk menampung cairan-cairan coolant yang tumpah ke bawah ini. Jadi fungsinya untuk menampung sampah-sampahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian mesin bubut, jenis-jenisnya maupun cara kerjanya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.